Yang saya hormati Bapak Ahmad Rudini Eskom MM. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Angga Setiawan, kemudian teman saya Beri Saputra, kemudian Saprianto, kemudian ada Obi Aryadi dan Rian Minata Silalahi. Kami di sini akan mempresentasikan analisis sistem informasi penjualan barang pada aplikasi kasir pintar. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang sangat besar terhadap dunia bisnis, terutama dalam kegiatan operasi sehari-hari. Salah satu bentuk penerapan teknologi tersebut adalah penggunaan sistem informasi kasir. Sistem ini membantu usaha kecil maupun besar untuk melakukan pencatatan transaksi, pengelolaan inventaris, hingga pembuatan laporan penjualan secara otomatis. Dalam kegiatan jual beli tradisional, pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual. Cara tersebut membutuhkan waktu lebih lama, rawan kesalahan, dan sulit dikontrol jumlah transaksi meningkat. Kemudian ada fungsi utama sistem informasi penjualan barang. Yang pertama yaitu mencatat transaksi penjualan secara otomatis dengan perhitungan subtotal, diskon, dan total pembayaran. Yang kedua yaitu mencatat transaksi penjualan secara otomatis dengan perhitungan subtotal, diskon, dan total pembayaran. Yang ketiga yaitu menghasilkan laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan serta laporan secara real time. Kemudian yang keempat yaitu meminimalkan kesalahan manusia atau human error dalam perhitungan maupun pencatatan. Dan yang terakhir yaitu mendukung pemilik usaha dalam pengembalian keputusan melalui laporan yang lengkap dan akurat. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ada 7. Yang pertama yaitu kesalahan dalam perhitungan harga. Yang kedua yaitu ketidaksesuaian stok karena tidak diperbarui secara otomatis. Yang ketiga, proses pelayanan lebih lama dan menyebabkan antrian. Yang keempat, kesulitan dalam pembuatan laporan penjualan harian. Yang kelima, sulit untuk melacak transaksi saat terjadi komplain. Kemudian yang keenam, pemilik tidak dapat memantau penjualan secara real time. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, itu potensi kecurangan lebih tinggi karena tidak ada pembagian hak akses. Selanjutnya, analisis kebutuhan informasi. Ada 6. Yang pertama, informasi stok barang real time. Kemudian yang kedua, laporan penjualan harian dan bulanan. Yang ketiga, riwayat transaksi lebih lengkap. Kemudian yang keempat, informasi barang itu terlaris. Kemudian yang kelima, informasi laba dan rugi. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu informasi kinerja kasir. Selanjutnya adalah analisis data. Yang pertama, data barang, nama barang, harga beli, harga jual, stok kategori, barcode. Terus yang kedua, data transaksi, yaitu nomor transaksi, waktu barang yang dibeli, jumlah, total pembayaran. Selanjutnya yang ketiga itu data pengguna, nama kasir, hak akses, riwayat login. Yang keempat, data pelanggan atau opsional, itu nama, nomor kontak, riwayat pembelian. Yang kelima, data laporan, itu rekap penjualan harian, mingguan, bulanan, barang paling laris, laba rugi, dan stok barang. Terus selanjutnya ada analisis proses bisnis. Yang pertama, pengelolaan data barang yang terdiri dari admin menambahkan barang baru, admin memperbaharui harga atau stok barang. Terus yang kedua, proses penjualan, yaitu kasir memilih barang yang dibeli oleh pelanggan. Sistem menghitung total harga otomatis, kasir menerima pembayaran, dan sistem mencetak struk. Yang ketiga, pembaharuan stok, yaitu sistem mengurangi stok barang dalam database. Yang keempat,
pencatatan transaksi, yaitu sistem menyimpan transaksi ke database. Yang kelima, pembuatan laporan, yaitu pemilik dapat melihat laporan penjualan secara real time. Yang keenam, monitoring kinerja kasir, yaitu sistem yang mencatat transaksi berdasarkan akun kasir yang bertugas. Baik, ini masuknya analisis input, proses, dan output. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisis input, proses, dan output pada sistem penjualan. Yaitu yang pertama, input. Kita mulai dari input, yaitu data-data yang dibutuhkan oleh sistem sebelum melakukan proses. Yang pertama, data barang, seperti kode barang, nama, harga, dan stok. Data ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan transaksi. Kemudian, data transaksi, yaitu data setiap penjualan yang terjadi. Yang ketiga, data pelanggan. Ini bersifat opsional, digunakan jika sistem menyediakan fitur seperti membership atau diskon tertentu. Jadi, input adalah semua data awal yang dimasukkan agar sistem bisa beroperasi. Yang kedua, proses atau pengolahan data, yaitu bagaimana sistem mengelola data tadi. Yang pertama adalah scanning barang. Sistem memindai atau memasukkan data yang dibeli. Yang kedua, perhitungan total. Setelah barang yang ditambahkan, sistem perhitungan total harga yang harus dibayar, termasuk diskon atau pajak jika ada. Kemudian, update stok otomatis. Setelah transaksi selesai, stok barang secara otomatis berkurang sesuai jumlah yang terjual. Kemudian, pembuatan laporan. Di akhir, sistem menghasilkan laporan penjualan dan laporan stok. Jadi, dalam proses ini menggambarkan bagaimana sistem bekerja dari awal transaksi sampai laporan selesai. Kemudian yang ketiga yaitu output atau keluaran sistem, yaitu hasil dari semua proses yang dilakukan. Yang pertama itu struk penjualan sebagai bukti transaksi. Yang kedua, laporan harian berisi ringkasan penjualan setiap harian. Kemudian laporan stok untuk mengetahui sisa persediaan barang. Output inilah yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi toko atau perusahaan. Jadi secara singkat, input adalah data yang masuk, proses adalah cara sistem mengelola data, dan output adalah hasil dari akhir. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dokumen analisis atau SRS dalam kurung sistem recruitment. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Nomor 1, sistem harus dapat mencatat transaksi secara otomatis. Yang kedua, sistem harus dapat memperbarui stok real time. Yang ketiga, sistem harus menyediakan lapangan penjualan harian, mingguan, dan bulanan. Yang keempat, sistem mencetak struk. Yang kelima, riwayat transaksi lengkap. Yang keenam, informasi barang terlaris. Nomor 7, informasi laba dan rugi. Yang ke-8, sistem mengelola data barang. Yang ke-9, sistem menyediakan login multi-akses atau dalam kurung admin atau kasir. Yang ke-10, sistem menyimpan riwayat transaksi. Yang selanjutnya, kebutuhan non-fungsional, yaitu yang pertama, sistem harus mudah digunakan oleh pengguna baru. Untuk yang kedua, sistem harus aman dan melindungi data transaksi. Yang ketiga, sistem harus dapat berjalan dengan cepat dan stabil. Yang keempat, sistem harus mendukung mode offline dan online. Dan yang kelima, sistem harus kompatibel dengan perangkat mobile. Baik, untuk kesimpulan dari materi dari kami semua, mungkin analisis ini menunjukkan bahwa sistem informasi penjualan seperti kasir pintar sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas operasional. Oleh karena itu, berdasarkan analisis, penggunaan aplikasi kasir digital sangat dibutuhkan oleh toko sembako Nazril. Sistem ini mampu meningkatkan kecepatan transaksi, ketelitian, serta kemudahan dalam memantau penjualan dengan memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Aplikasi kasir akan membantu pemilik dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi operasional toko. Baik, mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan, mohon berikan kami saran. Baik, sekian, terima kasih dari kelompok kami.